Ya, selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih beroleh nikmat sehat, nikmat kesempatan luang untuk bisa kita sama-sama menimba ilmu ya, menggali, memperluas wawasan dan menyegarkan pemahaman kita ya terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan bioetika dan humaniora ya pada kasus-kasus yang terkait di dalam lingkup bidang ilmu bedah ya. Pada kesempatan ini akan ada bagian atau sajian wawasan dari adik-adik kita mahasiswa yang sedang berada di kepaniteraan klinik bedah dengan tema besarnya adalah telaah bioetika dan humaniora pada pengambilan keputusan atau kondisi yang memerlukan adanya amputasi. Telah hadir juga pada kesempatan siang ini pembimbing dari Departemen Bioetika dan Humaniora, Ibu Amalia Muhaimin. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga tidak bosan, tidak jemu dicolek-colek untuk hadir di dalam sesi kami ya. Kemudian juga insya Allah nanti akan ada hadir pembimbing dari bedah, ada Dokter Aris ya, mungkin beliau belum masuk ya, tapi insya Allah nanti akan hadir. Untuk menyingkat waktu ya, apakah penyaji sudah siap? Kalau sudah Ampun, siap, Dok. ya kalau sudah siap, waktu dan layar saya persilakan untuk membagikan wawasannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah terlihat share screen-nya? Ya sudah terlihat, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fauzi selaku Kepala Departemen Bedah dan juga Dr. Amalia selaku pembimbing dan Dr. Aris Handoko sudah hadir ya. Sudah membimbing kami dan sudah membimbing kami untuk menyusun telaah bioetik humaniora persetujuan atau penolakan tindakan amputasi. Sebelumnya kita beranggotakan 4 orang, ada Nabila Enipus Padewi, terus yang kedua ada Mbak Sefira Zaki, ada Indriani Tanti, dan yang keempat ada saya sendiri Nur Muhammad Mumtaz. Agenda presentasi hari ini ada pendahuluan ya, ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, ada tinjauan pustaka, bisa dilihat sendiri ya, ada beberapa yang kita bahas nanti, dan juga ada contoh kasus, dan juga ada kesimpulan. Ya, yang pertama dimulai dari pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri, amputasi adalah pengangkatan seluruh atau sebagian anggota tubuh karena alasan medis. Amputasi bukan hanya cedera fisik, tetapi juga stres berat jangka panjang yang merupakan pengalaman yang menghancurkan dan traumatis. Menurut WHO, perkiraan terdapat 40 juta pasien amputasi di seluruh negara berkembang, di mana di Amerika Serikat sendiri terdapat 43.000 kasus per tahun dari jumlah penduduk 28.562 jiwa atau sekitar 0,2%. 82% dari semua amputasi terjadi karena penyakit pembuluh darah perifer, gangren, atau trauma. Dari pengalaman saya sendiri sebagai
yang telah menjalani stase bedah kurang lebih 9 minggu, paling banyak saya menemukan kasus amputasi itu dikarenakan oleh adanya gangren yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Next. Ya, tinjauan pustaka. Di sini kita membahas apa itu amputasi. Ya, amputasi dapat diartikan sebagai tindakan memisahkan bagian tubuh sebagian atau seluruh bagian ekstremitas. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk dalam kondisi pilihan terakhir, manakala masalah organ yang terjadi pada ekstremitas sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik lain, atau manakala kondisi organ dapat membahayakan keselamatan tubuh pasien secara utuh atau merusak organ tubuh yang lain seperti dapat menimbulkan komplikasi dari infeksi. Lalu yang kedua kita bahas mengenai informed consent. Inform yang berarti telah mendapat penjelasan atau informasi, dan consent berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dalam demikian, informed consent berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi, atau dapat juga dikatakan informed consent adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya. Ya, yang ketiga kita membahas mengenai aspek amputasi dari ekstremitas atas yang biasanya diamputasi, yaitu dari trauma yang tidak bisa diperbaiki, peripheral vascular disease, deformitas kongenital, ini indikasinya untuk ekstremitas atas ya. Lalu komplikasi diabetes, luka bakar akibat sengatan listrik, keenam kehilangan suplai vaskular yang irreversible, kontraktur parah, luka force bite, keganasan, dan infeksi. Lalu ada juga kontraindikasinya untuk ekstremitas atas, yaitu instabilitas hemodinamika serta status fungsi yang lebih baik jika ekstremitas dipertahankan tanpa adanya risiko perburukan kondisi menurut Maduri dan Akondi tahun 2021. Lalu untuk aspek amputasi ekstremitas bawah, ada indikasi untuk amputasi ekstremitas bawah berkaitan dengan derajat nekrosis jaringan atau viabilitas dan dapat dilakukan dalam operasi tunggal maupun bertahap. Nah, keputusan untuk memilih langkah operasi mana yang diambil bergantung sebagian besar pada status klinis pasiennya dan kualitas jaringan lunak pada derajat amputasi yang hendak dipilih, dengan tujuan utama yakni melakukan eksisi jaringan mati dan terinfeksi. Lalu untuk kontraindikasi amputasi ekstremitas bawah, yaitu pada pasien dengan peripheral vascular disease lanjutan yang kerap disertai diabetes, lansia, dan memiliki komorbid multiple dengan fungsi fisiologis rendah, sehingga keputusan ideal yang diambil merupakan optimalisasi kondisi medis pasien terlebih dahulu sebelum operasi. Namun, amputasi ekstremitas bawah gawat darurat dapat diperlukan untuk memperoleh perbaikan klinis, dan risiko anestesi pembedahan perlu didiskusikan dengan pasien atau penanggung jawab. Ya, baik. Semakin panjang maka akan semakin baik. Nah, berikut Mohon maaf untuk presentan, ya, suaranya kurang jelas. sebentar ini.
Apakah sudah terdengar? Sudah. Baik. Mohon maaf, izin melanjutkan kembali presentasinya. Untuk jenis amputasi yang pertama, ini above knee amputation. Nah, secara umum, semakin panjang dari ekstremitas bawah itu untuk diamputasinya, maka semakin baik. Nah, berikut adalah gambar dari pendekatan bedah untuk insisi mulut ikan atau fish mouth. Nah, untuk amputasi dari transfemoral atau above knee amputation. Untuk latar belakangnya, meskipun banyak ganasan tulang maupun jaringan lunak pada femur dan paha yang dapat diobati dengan teknik limb sparing, namun beberapa tumor agresif itu biasanya diperlumit dengan keterlibatan neurovaskular atau kontaminasi jaring lunak yang luas, dan demikian memerlukan teknik amputasi di atas lutut, yakni above knee amputation. Dan above knee amputation ini biasanya diklasifikasi berdasarkan level tinggi atau tepat di bawah trochanter minor, standar atau femur tengah diafisis, atau femur distal rendah atau suprakondilar. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah anatomisnya. Nah, jadi kita harus memahami dari struktur neovaskular utama paha, karena struktur ini perlu diidentifikasi dan diikat nantinya. Nah, berikut adalah gambar arteri femoralis, yang mana merupakan arteri utama paha dan juga tulang paha. Perjalanan dari arteri femoralis ini berubah sepanjang tulang paha. Dan oleh karena itu lokasinya bervariasi tergantung pada tingkat amputasi seperti pada gambar, yakni above knee yang tinggi, ini bagian atas, kemudian ada mid femur, gambarnya di tengah, dan suprakondiler, ini yang paling bawah. Oke, itu adalah gambar dari tingkatan osteotomi dan anatomi cross-seksional untuk amputasi suprakondiler, diafisial, dan juga yang tinggi di atas lutut. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya dari jenis yang below knee amputation. Nah, untuk indikasinya, yakni bisa dari tumor ekstensif pada tulang distal pergelangan kaki dan kaki yang sering memerlukan dari amputasi jenis below knee amputation. Nah, untuk fokus anatomis utama pada below knee amputation ini adalah identifikasi dan ligasi struktur neurovaskular tibialis. Nah, saat diseksi berlanjut ke posterior, arteri dan vena tibialis posterior dan saraf tibialis ditemukan di posterior otot tibia dan tibialis posterior dan anterior otot soleus. Kemudian arteri dan vena peronealis juga terletak di posterior dan lateral tibia. Mereka terletak di antara tibialis posterior dan flexor hallucis longus. Nervus peroneus superficialis diidentifikasi di bagian kompartemen lateral tungkai dan juga harus ditranseksi. Biasanya keluar dari fasia kaki anterolateral kira-kira proksimal ke ujung malleolus lateral. Itu harus diidentifikasi dan juga ditranseksi. Untuk gambar yang atas, itu adalah gambar transtibial. Untuk gambar yang A itu adalah gambar untuk menandai sayatan di kulit. Kemudian yang B itu adalah pembuatan flap setelah ditranseksi. Kemudian yang C itu adalah otot soleus yang sudah disesuaikan untuk pembuatan lipatan yang tepat. Kemudian yang terakhir, yang D, itu adalah fascia profunda posterior yang dijahit ke fascia profunda anterior dan posterior. Kemudian yang C, yang terakhir, yakni dari penutupan lipatan kulit. Untuk gambar yang bawah, 4 bawah itu adalah gambar skew flap. Nah, yang pertama itu yang A adalah insisi yang menghasilkan lipatan kulit anteromedial dan posterolateral yang sama. Nah, tibia ditranseksi 10-12 cm distal dari sendi lutut. Kemudian flap yang B, yakni flap otot gastrocnemius menutupi tibia. Kemudian yang C, yakni kulit ditutup dengan jahitan yang tidak dapat diserap atau non-absorbable. Oke, next. Selanjutnya, dari teknik amputasi, untuk yang teknik amputasi yang pertama tadi dari above knee amputation,
Yang pertama dari manajemen bedahnya, biasanya indikasi onkologis, namun indikasi lainnya sudah disebutkan di atas. Kemudian yang kedua dari perencanaan preoperatif. Ini yang pertama bisa meminta pasien untuk sebelumnya bertemu dengan ahli prostetik ataupun dari amputasi fungsional. Kemudian yang kedua ada dari positioning, yakni pasien ditempatkan terlentang di meja operasi dengan ekstremitas operasi dalam fleksi dan abduksi seperti pada gambar. Kemudian approach. Oke. Baik, selanjutnya. Next. Yakni yang ketiga, yakni ada insisi dan transeksi otot, struktur neurovaskular dan tulang. Yang paling umum adalah flat smooth anterior dan posterior, seperti pada gambar 1A. Kemudian otot utama harus ditranseksi dengan hati-hati. Kemudian arteri dan vena femoralis profunda dibedah, dijahit, dan ditranseksi. Kemudian saraf harus ditarik perlahan sekitar 2 cm, diikat dengan jahitan yang tidak non-absorbable, dan dipotong dengan pisau. Kemudian tulang dipotong menggunakan gergaji berosilasi atau gergaji gigi. Kemudian tepi femoralis dimiringkan menggunakan gergaji itu pada gambar. Oke, selanjutnya next. Yang terakhir ada selanjutnya ada penempatan kateter epineural dan myodesensis. Nah, untuk ini gambarnya, untuk gambar yang A itu adalah kateter epidural. Dibilas dengan BVK 0,25%, dimasukkan ke dalam tulang epineural. Kemudian kateter dimasukkan 5-7 cm ke proksimal dan selubung saraf dijahit di atas kateter dengan jahitan yang dapat diserap. Kemudian untuk yang gambar yang B, itu kateter epineural pada nervus femoris. Tuh, suaranya kok nggak ada ya. Disconnect mungkin ya. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah. Silakan dilanjut. Baik, mohon maaf. Izin melanjutkan kembali untuk langkah selanjutnya, yakni next selanjutnya. Poin E. Ya, poin E ini adalah penempatan drain placement dan closure. Untuk gambarnya, ini untuk gambar A ini adalah saluran hisap tertutup yang dibawa keluar dari aspek medial dan lateral insisi. Nah, penting untuk tidak menjahit kateter ini ke kulit, karena akan dikeluarkan dari dalam balutan kaku. Untuk yang B ini adalah aplikasi balutan kaku. Untuk drain placement dan closure sendiri, ya ini sudah pada gambar. Ini selanjutnya. Next. Baik, teknik amputasi yang selanjutnya yakni dari Bilauni amputation. Untuk manajemen bedahnya, yakni tingkat reseksi bedah yang ideal untuk Bilauni amputation adalah pada sambungan muskulokutaneus otot gastrocnemius. Hal ini memberikan bantalan jaringan yang lunak, yang lebih baik, dan biasanya suplai darah yang
lebih baik pula untuk flap posterior. Nah, panjang yang direkomendasikan untuk below knee amputation ini ada untuk pemasangan prostetik yang optimal adalah 12,5 hingga 17,5 cm. Oke. Selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya ada slidation insisi dan flap, diseksi jaringan lunak dan transedion tulang. Flap posterior yang panjang lebih disukai daripada mulut ikan yang klasik. Nah, pada sayatan awal, kulit fasia superficial dan jaringan suputan dipotong tegak lurus terhadap permukaan kulit seperti pada gambar 1A. Yang A. Kemudian otot-otot bagian anterior, lateral, dan profunda tungkai ditranseksi. Kemudian kulit fasia superficial dan jaringan subkutan dipotong tegak lurus dengan permukaan kulit. Nah, otot-otot ditranseksi dengan elektrokauter, struktur vaskular diikat dalam kontinuitas dan dibagi, pembuluh darah utama dijahit dengan jahitan seperti gambar yang 1B. Kemudian saraf dibedah dengan cermat dan ditarik perlahan 2 cm dari massa otot di sekitarnya seperti 1C dan D. Kemudian tibia diosteotomi atau dipotong menggunakan gergaji osilasi atau gligi seperti 1C. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Selanjutnya adalah penempatan kateter epineural dan myodesis. Sudah disinggung sebelumnya, yakni sebuah lubang kecil dibuatkan dalam selubung epineural. Kateter epineural dimasukkan ke dalam ruang epineural, kemudian selubung saraf, kemudian ditutup. Kemudian angiokateter 16 dimasukkan ke dalam kulit di tempat keluar yang diinginkan untuk kateter epineural. Kemudian kateter tersebut dimasukkan melalui angiokateter sampai terlihat di luar kulit. Menggunakan lubang bor di tibia distal, kelompok otot utama melekat pada tulang dengan jahitan yang berat. Lapisan otot yang tersisa digunakan untuk membuat lapisan penutup melingkar di atas tunggul tulang seperti pada gambar. Oke, selanjutnya. Untuk yang terakhir, teknik terakhir yakni drain placement dan closure, yakni saluran hisap tertutup yang ditempatkan di bawah lapisan fasia dibawa keluar dari aspek medial dan lateral insisi seperti pada gambar. Kemudian fasia superficial tertutup rapat. Kemudian harus menghindari kelebihan jaringan dan lipatan kulit yang besar. Kemudian pembalut yang kaku diterapkan pada penyelesaian prosedur dengan lutut dalam ekstensi. Untuk gambarnya, gambar yang A itu adalah penutupan fasia superficial dan kulit di atas salurannya. Kemudian yang B itu ada balutan kaku. Ya, baik. Next, selanjutnya. Izin melanjutkan untuk komplikasi dari amputasi fisik sendiri. Yang pertama ada vaskulitis nekrotikan, yaitu adalah infeksi jaringan lunak yang mengalami nekrosis, dapat menyebabkan kerusakan jaringan lokal yang cepat dan bisa mengakibatkan sepsis yang berat. Lalu untuk komplikasi yang kedua ada kontraktur sendi, yaitu kontraktur adalah kelainan pemendekan permanen dari otot atau sendi yang terjadi pada jaringan lunak di bawah kulit sehingga berkurang kelenturannya dan tidak dapat meregang. Yang ketiga ada neuroma, yaitu adalah penebalan pada distal saraf yang terpotong. Biasanya akan menimbulkan nyeri. Kalau misalkan muncul keluhan nyeri, bisa diberikan terapi injeksi 50 mg lidocaine hidroklorid dan 40 mg triamcinolone. Lalu yang keempat ada phantom syndrome, yaitu adalah phantom sensasional
adalah sensasi yang timbul tentang keberadaan anggota gerak yang sudah diamputasi. Kondisi ini dapat disertai dengan perasaan baal. Namun lama-lama patent sensation ini akan menghilang. Selanjutnya, yang kelima ada gangguan emosi, yaitu adalah pasien pos amputasi biasanya akan merasakan mudah marah, cepat tersinggung, cenderung berdiam diri, dan perasaan yang kosong. Terkadang pasien merasa depresi, cemas, serta putus asa. Untuk depresi sendiri pada pasien pos amputasi, khususnya pada bagian tubuh yang besar, biasanya terjadi pada bagian tubuh yang diamputasi seperti tungkai bawah yang menyebabkan cacat fisik yang serius sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi post amputasi sehingga menyebabkan tekanan psikologis. Depresi pada individu karena amputasi tungkai bawah dapat mencapai 45% dari seluruh penderita amputasi. Lalu ada isolasi sosial di mana pasien post amputasi biasanya mengalami isolasi sosial karena hilangnya rasa kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, kurangnya interaksi terhadap keluarga dan kelompok sosial didukung dengan hilangnya pekerjaan membuat merasa malu dan lemah meningkat. Selanjutnya, untuk manajemen rehabilitasi amputasi sendiri, untuk rehabilitasi amputasi, alat gerak diperlukan keterampilan dari banyak tenaga kesehatan profesional. Rehabilitasi amputasi sendiri bersifat berkelanjutan, dimulai dari keputusan amputasi hingga tercapainya tingkat fungsional pasien. Untuk program rehabilitasi bertujuan agar pasien ini dapat beradaptasi dengan hilangnya alat gerak yang tidak hanya terfokus pada penggunaan prostetik sebagai substitusi. Aspek yang penting adalah anatomi alat gerak yang tersisa dan bagian alat gerak yang tersisa setelah amputasi. Selanjutnya, untuk manajemen rehabilitasi amputasi sendiri, yang pertama adalah periode preoperatif atau penilaian kondisi tubuh, edukasi, diskusi level operasi, dan rencana pasca operasi. Yang pertama dengan penilaian status fisik. Dilihat dari fungsi kardiorespinya, kekuatan otot alat gerak atas, batang tubuh, dan alat gerak bawah yang normal. Lalu mobilisasi sendi, terutama sendi proksimal dan daerah yang akan diamputasi. Lalu kita lihat juga kondisi pasien yang berkaitan dengan amputasi, misal karena iskemik atau kemungkinan terdapat masalah lain di anggota gerak lain. Lalu kita lihat juga kelainan fisik lainnya, mungkin bisa karena kebutaan, stroke, atau penyakit renal tahap akhir. Lalu kita kaji juga untuk aktivitas hidup sehari-hari pasien, lalu keterampilannya dalam merawat diri, keseimbangan saat duduk dan berdiri, serta koordinasi, serta kemampuan fungsional. Selanjutnya, yang kedua kita lihat dari penilaian status sosialnya, kita lihat dari dukungan keluarga dan teman-teman, lalu akomodasi lingkungan rumah untuk kemungkinan penggunaan kursi roda, serta kebutuhan pasien akan pekerjaannya setelah diamputasi. Lalu kita kaji juga untuk penilaian status psikologis, untuk pendekatan psikologis pasien terhadap amputasi, serta kita motivasi pasien untuk belajar berjalan. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah fase akut pasca operasi. Biasanya pasien ini membutuhkan analgetik yang adekuat untuk mengatasi nyeri agar tidak membatasi program rehabilitasinya. Lalu kita melakukan latihan gerak sendi bagian proksimal tempat amputasinya secara aktif. Kita juga bisa memberikan edukasi untuk menggerakkan pasien dengan menggerakkan sendi dengan range of motion yang penuh setidaknya 4 kali dalam sehari, serta mendorong pasien untuk melakukan latihan secara aktif pada otot kaki yang masih tersisa. Selanjutnya, adalah fase preprostetik, yaitu adalah fase rehabilitasi pasien agar kondisinya mandiri tanpa menggunakan alat prostetik, di mana tujuan manajemen fase ini adalah untuk penyembuhan luka,
pengontrolan nyeri, mencegah dan mengatasi komplikasi pasca amputasi, mempertahankan kekuatan seluruh tubuh dan meningkatkan kekuatan otot, mempertahankan mobilitas sendi secara keseluruhan, memperbaiki keseimbangan, melatih berjalan, mengembalikan kemandirian secara fungsional. Lalu kita juga bisa dapat edukasi tentang prosthetic fitting dan perawatannya, serta memberikan dukungan untuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi karena amputasi. Untuk persiapan mental pasien sebelum amputasi, pertama, biasanya pasien yang akan diamputasi akan mengalami kecemasan. Cemas muncul karena menganggap amputasi akan merubah segala peranan dalam kehidupan pasien. Lalu penting juga untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami kecemasan atau tidak. Dapat dideteksi dari perubahan fisiknya, dari nadi, tekanan darah, pasien mengalami gelisah atau tidak, lalu mengalami sulit tidur atau tidak. Lalu perlu dilakukan juga mekanisme coping stres untuk diketahui strategi yang bisa dilakukan. Serta kita bisa melibatkan dari dukungan keluarga, teman, lingkungan sosial, serta spiritual untuk mengumpulkan keyakinan positif kepada pasien. Lalu kita kumpulkan juga keluarga yang merupakan dukungan sosial yang paling penting bagi pasien. Selanjutnya. Ya, sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya yang membahas tentang kasus, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip etiknya terlebih dahulu. Yang pertama, prinsip etik itu ada beneficence, yang secara makna kata dapat berarti pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain, mencintai, dan kemanusiaan. Beneficence dalam makna yang lebih luas berarti tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain atau pasien. Untuk prinsip etik yang kedua ada non-maleficence, yaitu melarang tindakan yang dapat membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau do no harm. Kemudian untuk prinsip etik yang ketiga ada autonomi, yang makna utamanya adalah autonomi individu adalah aturan pribadi atau perseorangan dari diri sendiri yang bebas, baik bebas dari campur tangan lain maupun dari keterbatasan yang dapat menghalangi pilihan yang benar seperti karena pemahaman yang tidak cukup. Kemudian untuk yang keempat ada justice, yaitu untuk memperlakukan semua orang secara adil, layak dan tepat sesuai dengan haknya. Next. Di sini ada kasus yang kami temui di Bangsal terkait dengan amputasi. Jadi di sini ada pasien dengan identitas nama Ibu S dengan jenis kelamin perempuan, usianya 56 tahun, beralamatkan di Banyumas, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Jadi keluhan utama dari Ibu S ini adalah nyeri dan luka di jari kakinya. Untuk riwayat penyakit sekarangnya, yaitu pasien datang ke Rumah Sakit Margono Soekario dengan keluhan nyeri dan luka pada jari ketiga kanan sejak 1 bulan yang lalu. Awalnya lukanya kecil, lama-kelamaan menjadi membesar dan menghitam. Pasien mengatakan nyerinya itu disertai dengan rasa panas. Pasien juga mengeluhkan menjadi frekuensi buang air kecilnya lebih sering di malam hari dan terjadi penyusutan berat badan dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya, yaitu tidak ada keluhan serupa dan tidak ada riwayat hipertensi, ada riwayat diabetes mellitus. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga, di keluarga tidak ada yang memiliki keluhan serupa. Kemudian untuk riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan seorang ibu rumah tangga yang suka mengkonsumsi minuman manis, terutama teh manis. Kemudian pasien rutin meminum glibenclamid. Nah, di sini dokter telah dari kasus Ibu S ini, dokter telah melakukan pemeriksaan extremity angiografi untuk memeriksa pembuluh darah di tungkai pasien. Dan dari pemeriksaan angiografi tersebut didapatkan hasil pembuluh darah pasien itu arterinya masih baik arteri maupun venanya alirannya masih baik sejauh mata kaki. Sehingga dokter menyarankan untuk diamputasi bagian yang gangrennya saja, yang mana itu ada di
di GT3 dengan harapan jari-jari lainnya masih mendapat cukup suplai darah dari pembuluh darah yang masih baik sejauh mata kaki itu. Namun, dokter juga menjelaskan adanya kemungkinan untuk muncul luka di jari kaki lainnya karena takut kurangnya suplai darah dari yang hanya setinggi mata kaki itu. Kemudian pasien dan keluarga pasien ini meminta waktu untuk dokter untuk dapat diberikan waktu terlebih dahulu untuk musyawarah dengan keluarga, dan pasien dengan keluarga itu memutuskan untuk meminta kepada dokter untuk amputasi sebanyak mata kaki karena tidak ingin nantinya jari-jari kaki yang lainnya terdapat luka yang sama sehingga nanti harus amputasi ulang gitu. Sehingga pasien dan keluarga ingin amputasi sekalian sampai ke mata kaki. Kemudian next, dari kasus tadi disambungkan dengan prinsip etik itu di sini dokter adalah ingin memberikan prinsip etik beneficence, di mana dokter ingin melakukan tindakan terbaik dengan tindakan terbaik dan tidak mengutamakan kepentingan pasien. Namun di sini pasien dan keluarga juga memiliki hak otonomi, yaitu dengan ingin amputasi sejauh mata kaki. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, karena alasan medis, 82% dari semua amputasi terjadi karena penyakit pembuluh darah perifer gangren atau trauma. Kemudian untuk yang kedua yaitu amputasi berdampak buruk pada kehidupan individu dan menyebabkan penurunan kualitas hidup penderita. Untuk yang ketiga, jenis amputasi yang paling sering ditemui pada kaki adalah above knee amputation dan below knee amputation, yang masing-masingnya dibedakan berdasarkan latar belakang dan otonominya. Untuk yang kesimpulan keempat, komplikasi yang paling sering ditemui pada amputasi secara fisik adalah vaskulitis nekrotika, kontraktur sendi, neuroma, phantom syndrome. Sedangkan untuk komplikasi psikologis antara lain ada gangguan emosi, depresi, dan isolasi sosial. Untuk yang terakhir, amputasi bukan hanya cedera fisik, tetapi juga stres berat jangka panjang yang merupakan pengalaman yang menghancurkan dan traumatis. Support sistem keluarga atau dukungan keluarga yang merupakan bagian dari dukungan sosial mempunyai pengaruh terhadap kesehatan pasien. Next. Berikut adalah kepustakaan yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah menyajikan wawasan dan disertai sebuah kasus ya. Jadi ini sebuah contoh penyajian diskusi terintegrasi yang baik ya, karena ada aspek yang Anda temui sendiri secara real ya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman? Di sini kolom chatnya masih kosong. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic atau raise hand sambil nunggu. Oke, saya mau nanya sedikit pada kelompok penyaji ya, dalam hal opsi amputasi ya sesuai kasus tadi ya, dimana amputasi medisinalis yang dianjurkan sesuai indikasinya ya, disandingkan dengan pilihan opsi amputasi yang akhirnya diajukan oleh keluarganya ya. Sejauh mana telaah dari sesuai dengan nilai-nilai bioetika itu ya berpengaruh ke dalam keputusan akhir, pada akhirnya pilihan yang mana nih yang harus diselenggarakan? Apakah
pada akhirnya nanti yang baik adalah tetap amputasinya sebatas eksisi dari jari yang terkena saja yang diamputasi, ataukah pada akhirnya kami ya surgeonnya harus memfasilitasi otonomi dari pasien untuk menentukan dia sebatas yang dia inginkan ya, padahal di situ pasti masih ada healthy tissue yang pada akhirnya dibuang. Silakan responsnya. Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Ya, jadi di sini memang ada dilema etik nih, dok, karena dari hasil angiografi sendiri itu masih ada pembuluh darahnya masih sejauh mata kaki, namun itu juga pembuluh darahnya nanti dari penjelasan dokter masih 50-50 antara bisa menyuplai atau tidak, seperti itu, dok. Jadi tidak bisa dipastikan 100% bahwa hanya dari pembuluh darah yang sampai mata kaki itu bisa menyuplai jaringan jari lain yang masih sehat gitu. Jadi memang untuk kedepannya masih terdapat kemungkinan pasien ada jaringan yang mati lagi di jari pasien, seperti itu, dokter. Sehingga di sini mungkin pertimbangan keluarga pasien karena tidak ingin menjalani operasi berulang kali gitu, dokter, sehingga pasien dan keluarga memilih untuk diamputasi saja sejauh mana pembuluh darahnya itu yang masih bagus gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa dilakukan untuk prinsip etik yang autonominya, dokter, dari otonomi pasien. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Mungkin komentar dan masukan dari Dr. Aris. Monggo, dok. Iya, terima kasih Dr. Fauzi waktunya. Suara saya terdengar? Terdengar, dok. Silakan. Iya. Jadi seorang dokter kita pasti akan berbicara tentang klinis dulu ya. Klinis pasien pada saat itu serta hasil pemeriksaan yang ada. Objektifnya apa ya. Sebagai dokter sebelum melakukan amputasi tentu kita harus, prinsip dasarnya adalah berpikir tentang guide cycle. Jadi irama jalan seseorang ya. Kita berpikir bahwa kita amputasi sebisa mungkin guide cycle-nya itu mendekati dia normal ya, itu yang pertama. Tetapi mungkin nggak pada pasien ini, kan begitu. Kembali menjadi dasar pemikiran kita adalah kondisi terakhir pasien klinisnya pada saat itu ya. Mengenai kasus yang tadi saya setuju dilakukan arteriografi ya. Kita dalam hal ini selalu akan berdiskusi dengan pasien mengenai kemungkinan jika kita melakukan amputasi. Biasanya pasien akan menawar amputasi sedistal mungkin. Tetapi bagi saya seorang klinisi, saya akan berpikir bahwa kalau saya setinggi dengan arteri yang masih normal pun untuk penderita dengan underlying-nya diabetes, nanti akan healing-nya akan nggak bagus. Maka saya akan menaikkan levelnya sampai di daerah yang vascularization-nya yang paling dekat itu yang masih bagus. Jadi nanti healing-nya akan bagus gitu. Ya, tapi sekali lagi kita ini basic kita untuk bicara ke pasien, tetapi yang harus kita perhatikan kan juga kondisi mental pasien ya, etiknya tadi ya. Jadi saya serahkan, kita kasihkan pemilihan ke pasien. Kalau kita cuma jari-jarinya aja yang hitam
ambil, nanti kemungkinan resikonya akan berulang. Tetapi kalau langsung segitu, kemungkinan akan lebih baik. Ya, seperti itu kira-kira Dr. Fauzi, tanggapan saya sementara. Ya, Monggo. makasih Dokter Aris ya. Iya. Jadi ya gitu ya adik-adik ya. Jadi memang kita tidak robotik ya atau algoritmik ya dalam soal amputasi ini ya. Jadi banyak pertimbangan ya, sebuah kondisi non vital karena diabetik mungkin berbeda dengan kondisi non vital karena electric burn injury misalnya ya. Karena kalau diabetik kita ngomongin tidak cuma vaskulopati ya, tapi neuropatinya juga ya kita mesti perhitungkan ya. Kemudian juga risiko-risiko ya, dan juga aspek-aspek non medisnya yang juga harus kita pertimbangkan. Seperti tadi pasien berpikir bahwa ini daripada ada risiko di mana kami harus bolak-balik menjalani prosedur ya, yang kalau tidak ditanggung oleh insurance ya mungkin akan memberatkan secara finansial beberapa kali prosedur. Kemudian juga kalau ternyata ada komplikata, ada tukak-tukak lagi ulangan ya di puntung atau distal yang tersisa ya, yang tidak dibuang ya, kemudian nantinya akan ada perawatan dan sebagainya yang costly gitu ya, mungkin itu juga pertimbangan buat keluarga pasien pada akhirnya memilih seperti itu. Mungkin masukan dan komentar dari Bu Dr. Amalia, silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Fauzi. Apakah saya terdengar? Terdengar Dok, silakan. Ya, terima kasih sudah mengundang kami untuk ikut berdiskusi. Menarik sekali hari ini ya topiknya. Saya di sini ditemani Dr. Ageng Wiladinata dari Bioetik juga ya. Nanti barangkali mau berkomentar juga. Saya sebetulnya pertama ada pertanyaan tentang tadi presentasi dari teori yang awal ya. Saya tertarik untuk mengetahui sebetulnya dari aspek psikologis pasien ya, untuk yang akan mengalami akan menjalani amputasi itu selama ini. Untuk pasien yang melakukan amputasi itu bagaimana ya prosedur bantuan dukungan bantuan psikologis ya yang dilakukan oleh dokter di bagian bedah misalnya seperti itu. Apakah setelah amputasi itu bagaimana biasanya prosedurnya? Apakah kemudian dilakukan konseling dengan dokternya ataukah dengan pihak lain atau bagaimana gitu ya? Itu yang pertama sih. Yang kedua itu kan pos amputasi. Kemudian juga sebelumnya, saya tertarik dengan sebelumnya tadi karena ada persiapan juga ya ternyata ya. Itu apakah apa yang dilakukan di bagian bedah untuk pasien-pasien yang akan menjalani amputasi ini dalam hal aspek psikologis persiapannya itu, dan siapa yang melakukan gitu. Ya, sebenarnya itu dulu Pak Fauzi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amalia. Mungkin kalau di bidang saya tidak banyak berinteraksi ya dengan prosedur amputasi ya. Mungkin Dokter Aris kalau di ortopedi bagaimana ya Dokter Aris ya? Ya, amputasi itu memang kalau saya ada beberapa ya, penyebabnya bisa karena trauma. Kalau saya trauma paling banyak, kemudian tumor ya, kemudian proses degeneratif seperti tadi vaskular ya, memang akan berbeda. Yang paling berat itu menurut saya psikisnya adalah seorang yang trauma. Ya, misalkan orang yang terlindas truk atau apalah ya, yang tadi pagi masih jalan, siang ini harus diamputasi. Bagaimana dia itu shocknya downnya mental ya, ini tantangan sekali bagi kita. Nah, sebagai dokter sebelum melakukan amputasi kalau di kami itu ada trauma ya, ada scoring ya. Yang menjadi masalah adalah scoring yang abu-abu. Apakah kita pertahankan atau apakah kita langsung amputasi. Jadi kayak kalau seorang dokter obstin menghadapi apakah ini bisa per vaginam atau harus langsung seksio ya gitu. Nah itu pada abu-abu inilah yang sebetulnya memang sangat susah ya sebenarnya. Nah bagaimana yang tadi pertanyaan adalah bagaimana mempersiapkan mentalnya ya. Ya kalau saya seringnya di trauma, kalau skornya langsung besar gitu enak ya. Crash injury misalnya, crash itu remuk ya, hancur, lindes truk sekian ton itu hancur sekalian ya, enak.
Nah, kita tidak ada rasa bebannya terlalu berat gitu melakukan tindakan amputasi ya. Setelah skornya itu memenuhi syarat untuk amputasi. Nah, gimana ya? Kita sih kadang-kadang pendek aja sih. Guru-guru saya ngajari gini. Udahlah, tindakan ini adalah tindakan yang terbaik. Jadi jangan berpikir bahwa ini akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya. Andai kata Anda tidak dilakukan dengan segera, misalnya amputasi karena trauma ya, ini akan mempunyai efek yang ke depan berbahaya. Misalnya kakinya pasti busuk, gangren, nanti jatuhnya ke sepsis gitu. Kita penjelasannya sampai ke sana sih, ya. Kalau tumor dan degeneratif biasanya pasien lebih menerima karena apa? Siksaannya sudah beberapa bulan bahkan beberapa tahun sebelumnya, Dr. Fauzi. Jadi psikisnya itu malah kalau bisa cepat dok, saya diamputasi aja seperti tindakan paliatif ya. Kalau osteosarkom kan ada metastasisnya ya, ada 5-year survivalnya ya. Itu biasanya pasien minta malah kalau pasien-pasien yang dengan gangguan vaskuler dia pagi siang sore nyeri itu kita DM kan siksaan juga, orang tumor juga siksaan. Tapi kalau orang yang trauma itu yang memang pada saat melakukan tindakan operasi itu kita harus benar-benar suportif ke kejiwaannya. Jadi ya tentunya ya kita susah ya, kita harus ada psikolog gitu ya. Malah psikolognya kalau kita di Margono di sini. Seharusnya ada sih timnya, tapi nggak ada. Saya dalam mempersiapkan mentalnya ya paling inti katanya seperti itu. Jadi nanti bisa dilakukan tindakan dengan penggunaan alat protesa, kira-kira seperti itu. Ya betul, Dr. Aris bilang ya, bahwa kalau misalkan trauma itu yang memang dampak psikologis yang harus kita siapkannya itu memang lebih dibandingkan yang tumor ya, keganasan atau yang degeneratif, yang mana kebanyakan mereka sudah mengalami sendiri suffering-nya ya, pada akhirnya sudah berangsur-angsur terbuka sendiri wawasannya bahwa mungkin amputasi adalah opsi yang bisa meringankan mereka ya. Kalau trauma itu memang berat sekali. Idealnya sih memang dari setiap rumah sakit harusnya ada pendampingan psikologis atau psikoterapi ya untuk persiapan ya. Tapi karena tidak semua rumah sakit ada ya, termasuk saya juga belum pernah ketemu ya di Margono. Ya biasanya paling kita menyertakan tim dari Binroh saja ya, pembinaan rohani ya, pembimbingan rohani. Biasanya kalau misalkan seperti ada amputasi trauma gitu ya, setelah kita berikan pertimbangan medis kenapa ya sebaiknya ini diamputasi, biasanya surgeons menyertakan menitipkan kepada tim di perawatan supaya disertakan tim dari Binroh ya buat persiapan sebagaimana waktu yang diperlukan ya untuk sampai mereka siap mengambil keputusannya. Ya, kalau di sehari-hari sih begitu Bu Amalia. Kalau untuk pratindakannya, pasca tindakannya juga kurang lebih sama ya. Kalau di Margono ya masih dari tim dari Binroh biasanya yang nanti proaktif ya untuk melakukan pembekalan atau pengisian. Ya, terima kasih Dr. Fauzi dan Dr. Aris. Kalau dari tim rehabilitasi medik belum ada ya dok ya untuk pendampingan psikologisnya ya kalau di Margono. Kalau rehabilitasi medik atau rehabilitasi fungsional sejauh ini terbatas ya ruang lingkupnya ya, pertupoksinya juga ya yang diberikan ruang dari rumah sakitnya, jadi memang sebatas pada rehabilitasi fungsi fisis ya atau fungsional aktivitas harian ya. Mungkin kalau untuk yang aspek psikososialnya saya belum banyak lihat ya paling ya kalau di luar dari fisik atau occupational ya paling speech therapy misalnya ya, itu kalau itu saya pernah lihat ya. Tapi kalau psikososial belum ada pengalaman ya, belum ada pengalaman.
Ya, terima kasih Dr. Fauzi pertanyaannya. Satu lagi boleh dok? Saya Boleh, bertanya. boleh. Tadi saya mau konfirmasi saja. Mungkin saya salah paham tadi dengan kasusnya. Tadi kan kasusnya dokter itu menyarankan yang lebih baik itu kalau operasinya dilakukan yang setinggi mata kaki ya, yang lebih proksimal ya. Jadi tadi kalau klinisnya jarinya yang non vital, yang digagas pertama adalah amputasinya selevel jari, tapi dari hasil arteriografi dan diskusi keluarga, pada akhirnya keluarga memilih dipotongnya ya sebatas mata kaki, ya sebatas dari hasil arteriografi, malah lebih tinggi ya pilihan dari keluarganya. Kalau dari tim dokternya sendiri menyarankan yang terbaiknya yang mana ya? Tadi saya agak luput yang informasi yang itu. Kalau tadi sih kalau menurut paparan dari adik-adik, pada akhirnya kalau nggak salah dilakukan amputasinya sesuai yang lebih tinggi itu ya. Coba mohon konfirmasi dari presentan. Iya dokter, izin menjawab. Pada akhirnya setelah menunggu diskusi pasien dengan keluarga, dilakukan tindakan amputasi setinggi mata kakinya dokter, mengikuti kemauan dari pasien dan keluarga. Itu dok. Terima kasih Tanti. Kalau berarti apakah saran dari dokter waktu itu sebetulnya hanya sebatas kaki yang terkena, jari kakinya, atau memang lebih menyarankan kepada yang mata kaki ya deh? Izin menjawab dokter. Saya tadi pahamnya bagaimana? Gimana Tanti? Jadi pada awalnya dokter memang menyarankan untuk diamputasi bagian yang ada gangrennya saja dok. Namun dengan harapan masih bisanya tersuplai darah dari sebatas arteri yang sebatas mata kaki itu dok, dengan harapan masih bisa cukup untuk menyuplai jari-jari kaki yang masih sehat lainnya gitu. Namun tidak menutup kemungkinan pula nanti akan terjadi berulang luka, apabila ada luka berulang kemudian ada terjadi kematian jaringan berulang di jari-jari lainnya, seperti itu dokter. Jadi dari pihak dokter juga masih 50-50 antara arteri itu masih bisa menyuplai atau tidak nantinya, seperti itu. Ya, tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya dilemanya dokter itu apakah ada dilema ataukah tidak gitu, karena tadi sepaham saya tidak ada dilema karena sudah sesuai dengan apa yang disarankan dokter sebelumnya. Tapi tadi sempat kalau saya nggak salah dengar dari adik kelas ada dilema di situ. Jadi saya tadi mau konfirmasi dilemanya di mana gitu, pertentangan antara benturan antara apa kan karena pasiennya dilalahnya alhamdulillah ya, mungkin ya saya nggak tahu itu kan bersedia untuk malah maunya diamputasi setinggi mata kaki yang jadi yang lebih aman gitu ya. Lain halnya kalau misalnya pasiennya ternyata tidak mau, dokternya itu menyarankan A tapi pasiennya maunya B gitu. Ini kan kayaknya sejalan ya kalau nggak salah ya, atau bagaimana ya dek ya? Ini A, pasiennya maunya A+, jadi sebenarnya sejalan. Ya, tidak dilema sih sebenarnya ya. Cuma ya ya itu tadi mungkin antisipasi masalah walking gait-nya ya, yang PR-nya itu ya. Ya karena pada akhirnya kan kalau cuma hilang jari satu mungkin gait atau cara berjalannya mungkin lebih enak dibandingkan kalau puntungnya itu ya distal dari kruris ya, atau semata kaki ya. PR-nya sih di situ aja. Tapi kalau dilema pengambilan keputusan sih sebenarnya kalau klinisi nggak terlalu dilematis ya. Coba tadi yang di pertanyaan picuannya kan tadi untuk menilai aspek etis dari yang 4 itu ya, beneficence-nya gimana ya dalam hal
putusan dari pertimbangan dari dokter ya dan putusan dari keluarganya, ya pada akhirnya kita harus meletakkan titik bobot untuk pengambilan keputusannya di mana. Oke dokter, ini saya malah baru terpikir ya, menarik ya. Biasanya kan pasien lebih cenderung untuk menolak atau mengambil yang yang risikonya lebih yang lebih ringan ya. Tapi ini justru tadi kata Pak Dr. Fauzi A+ ya. Pernah ada nggak pengalaman Dr. Fauzi yang Dr. Aris pengalaman pasien yang seperti itu? Jadi ditawarkannya atau disarankannya A atau B, terus mintanya malah plus gitu ya. Itu terus bagaimana cara proses pengambilan keputusannya seperti apa? Diskusi seperti apa dengan keluarga atau dengan pasiennya, Dok? Ya, saya juga terus terang nih baru pertama kali nih dengan kasus real begini. Karena biasanya justru kita repot untuk melakukan bukan persuasi sih, artinya penjelasan ya mengenai hal-hal yang terjadi dan langkah-langkah yang diperlukan ya agar pasien pada akhirnya bisa menerima putusan medisnya ya. Tapi kalau ini kan malah jadi kita terkejut-kejut lah ini istilahnya ya. Wah, dia malah mintanya lebih distal ya, padahal ya sebenarnya seperti tadi kata Dr. Aris ya, kita sebagai klinisi misalkan arteriografi bilang efektif bagus sampai setitik ini, tapi belum tentu juga pada praktisnya nanti ya jaringan yang lebih distal bisa terhidupi dengan baik. Jadi kalau misalkan dia malah mau sampai selevel yang sesuai arteriografinya, sebenarnya kita juga agak lega juga karena ada kemungkinan lebih aman nantinya, tidak harus berulang-ulang ada prosedur bila mana hal serupa terjadi pada sisa jaringan yang kita tinggalkan. Tuh. Tapi kaget ya, pasti kaget lah. Kalau maaf dok, satu lagi dok. Ya. Terus ya, maaf ya. Boleh. Ini. Nggak apa-apa. Kalau pada kenyataannya kalau ada pasien yang menolak sebuah tindakan, itu bagaimana ininya ya dok ya, approach-nya di bagian bedah, misalnya cara pendekatannya ke pasien itu apakah bagaimana dengan apakah ada sebuah kayak prosedur, oke, kita bertemu dengan keluarga, dengan siapa saja yang hadir di situ selain dokternya, apakah ada orang lain yang hadir, misalnya ada perawat atau ada siapa lagi ya, mungkin tadi kayak dari saya tahu kerohaniawan atau mungkin psikolog kalau ada gitu, itu bagaimana ya dok selama ini kalau ada ya pasien yang terutama kalau itu terkait dengan receiving ya, dengan nyawa gitu, tapi mereka menolak untuk melakukan tindakan tersebut karena berbagai alasan ya mungkin ya, bagaimana ya dok selama ini? Terima kasih. Mungkin Dokter Aris ya yang lebih banyak pengalamannya. Ya, tadi ada kata life saving ya. Jadi kalau ada kata crash injury, suatu indikasi sudah mutlak ya, pasien mungkin tidak sadar atau tidak memberikan keputusan, tapi satu sisi kita life saving, kita menghubungi keluarganya nggak bisa, maka kita prosedurnya adalah dengan izin direktur ya. Tuh. Nah, tapi kalau nggak bisa, dalam artian pasien nggak setuju ya selama ini ya, tentu kita bicara dengan keluarga baik-baik. Kita sebagai klinisi ya, data yang ada dari pasien, kemudian dasar ilmu pengetahuan kita basic science-nya itu kemukakan ke pasien. Klinis kombinasi seperti ini, kemudian kemungkinan apa yang terjadi jika tidak dilakukan amputasi. Ini harus diberikan pengertian sebaik-baiknya kepada pasien maupun kepada keluarganya. Ya. Nah, di samping itu juga tentu kita minimal saya keluarganya 2, dan itu keluarga terdekat. Kemudian pasien ya. Kemudian juga satu lagi pasti ada perawat sebagai saksi. Sudah jelas pasti menolak, kita sodori dengan penolakan operasi. Sudah menolak ya tentu kita tidak bisa memaksa ya. Saya punya pasien sudah kecelakaan, sudah digangren ke Margono, sudah gangren itu sudah pasti sudah sepsis, pasien menolak.
dan itu dibawa pulang ya. Saya kalau udah sepsis gitu pasiennya udah terus kesadaran menurun. Ini diamputasi pun belum tentu bisa karena dokter anestesinya pun waktu itu nggak sanggup. Nah kan seperti ini kondisi yang sudah terlampau lanjut gitu loh ya. Ini adalah contoh-contoh kasus yang mengalami penundaan. Jadi kalau sudah menolak ya kita tidak bisa memaksa sih. Gitu kira-kira Dokter Fauzi. Iya, ya saya Kita pasti membayangkan. melakukan approach pendekatan sih pasti. Iya, saya membayangkan kasus serupa juga kalau misalkan diskusi seperti ini dilaksanakan terintegrasi dengan bagian mata misalnya ya untuk keputusan enukleasi. Saya rasa sama itu pasti kita diskusinya berkembang ya. Tapi pada akhirnya ya, seperti tadi ya namanya informed consent ya, kita sudah jembreng semua faktanya. Kalau life saving tadi seperti Dokter Aris ya, tidak ada keputusan dari keluarga atau pasiennya, misalkan pasien penurunan kesadaran, keluarganya bukan keluarga inti yang bisa mengambil keputusan ya. Kalau life saving memang pada akhirnya kita bisa minta pertolongan dari direksi atau manajemen on duty ya pada saat itu untuk membuat justifikasi ya. Tapi kalau dia udah menolak ya lain cerita ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada pertanyaan dari Dokter Ageng Bella Dinata, silakan. Di raise hand. Pertanyaan atau masukan? Selamat siang dokter. Siang. Siang. Ya, terima kasih atas presentasinya dari teman-teman. Saya kembali ke kasus dok. Saya tertarik. Mohon maaf untuk pasien ini memang memiliki asuransi seperti BPJS atau memang umum deh, pasien umum gitu? Izin menjawab dokter, untuk pasien ini pasien BPJS dok. Oh, pasien BPJS ya. Ya, mungkin bisa diceritakan jika teman-teman mengikuti dinamika pasien dan keluarga untuk mengambilan keputusan yang pada akhirnya setuju, bahkan tadi ya yang A+ itu untuk dilakukan amputasi setinggi mata kaki. Itu proses pengambilan keputusan apakah teman-teman mengikuti begitu terkait dengan kekhawatiran dan harapan pasien? Mungkin bisa diceritakan kembali. Apakah proses sangat cepat ataupun membutuhkan waktu yang agak panjang? Ya, izin menjawab dokter. Jadi untuk pengambilan keputusan itu pertama dokter menyampaikan kepada pasien itu ketika visit. Kemudian pasien dan keluarga meminta waktu untuk dipikirkan terlebih dahulu, dan pada visit berikutnya, hari berikutnya, keluarga sudah menentukan kesepakatannya dok. Jadi selang waktu 1 hari dok dari dijelaskan prosedur hingga keputusannya. Ya, tapi mungkin teman-teman di sini tidak mengikuti ininya ya, apa namanya istilahnya mungkin proses diskusinya sehingga sampai pengambilan keputusan. Apakah ada yang sempat mengikuti? Ya, tidak dokter. Di sini keluarga hanya menjelaskan kalau hanya 1 jari saja takutnya nanti menyebar ke jari yang lain sehingga nanti perlu ada amputasi berulang seperti itu dokter. Dan dari pasien juga tidak ingin merasakan sakitnya lagi, ada jaringan yang mati di kaki seperti itu dokter. Jadi baik pasien dan keluarga memutuskan untuk yang mengamputasi setinggi mata kaki dokter, karena pasien sudah tidak tahan dengan sakitnya itu. Ya, berarti kondisi pasien juga sudah bisa menerima dan ikhlas ya, maksudnya tidak terlihat masih denial ataupun cemas terhadap mungkin proses yang akan dijalani, amputasi yang akan dilakukan pada saat teman-teman visita ataupun periksa ke pasien. Ya, tidak dokter, karena ini gangrennya juga sudah 1 bulan, sekitar 1 bulanan dokter. Jadi mungkin pasien sudah merasakan sakitnya seperti itu, jadi tidak ingin terulang kembali. Iya, terima kasih jawabannya. Ya mungkin betul ya dok, tadi saya mendengarkan jawaban dari Dokter Aris, perbedaan antara
yang crash injury dengan mungkin yang degeneratif ataupun keganasan ya, sehingga tadi jawaban pasien dan keluarga akhirnya memutuskan lebih dari saran yang diberikan oleh dokter gitu. Sementara itu dulu Dokter Fauzi, Dokter Aris, terima kasih. Ya, apakah masih ada komentar atau masukan atau pertanyaan? Ya. Seru ya topik kali ini ya. Oke. Mungkin dari adik-adik mungkin ya kalau ada pertanyaan dari adik-adik. Kok sendiri kayaknya cukup banyak sebenarnya yang ikut ya. Iya, cukup banyak ya. Dan Dokter Fauzi, saya mungkin menambahkan bisa. Ya, silakan Dokter Aris. Jadi gini, kalau kita basicnya ini ilmu ya. Jadi kalau perbedaan antara upper dan lower extremity amputasi, ini yang setahu saya di ortopedi. Kalau upper extremity itu agak beda. Kalau upper extremity itu sebisa mungkin itu sedistal mungkin. Jadi mempertahankan si tangan itu sepanjang mungkin. Ya, itu kalau upper ya. Tapi kalau di distal, sebagai seorang ortoped, kita akan berbicara tentang guide cycle. Guide cycle jatuhnya ke energi expenditure. Jadi hubungannya nanti dengan kita jalan kan ada energi yang keluar nih. Itu akan berbicara tentang kapasitas fungsi jantung juga. Jadi adik-adik semua di sini mungkin pernah lihat ya di koas ya, seorang pelari maraton yang pakai kaki yang diamputasi biloni ya. Nah, seorang ortoped itu akan berbicara seideal mungkin amputasi itu kalau untuk jalan kakinya itu energi expenditure-nya, energi yang dikeluarkan itu mendekati kaki yang normal, yaitu biloni amputasi. Tadi berkali-kali dipresentasikan oleh koas, itu bagus sekali ya. Jadi kita dalam merehabilitasi pas amputasi untuk ya katakanlah tadi mendekati fungsi normal kaki, yaitu biloni amputasi, itu paling bagus. Dan kalau di Amerika itu kan ada yang kayak huruf U gitu, melengkung gitu, dan dia masih bisa lari. Jadi inilah, jadi kita ada perbedaan antara upper dan lower, dan kita sebenarnya dengan amputasi itu bukan akhir dari segalanya ya, segala sesuatu masih bisa diperbaiki. Hanya kalau di Indonesia kan kaki palsunya itu yang pakai soket gitu ya, ya waduh, itu memang susah sekali. Tapi kalau ya di Amerika, di mana itu luar biasa ya. Tangannya pun seperti bionic woman, semua sudah ada teknologi di sana, nggak masalah lah. Tapi kalau di Indonesia memang bermasalah sekali karena negara berkembang ya. Tapi kalau di Amerika, negara maju yang lain, amputasi biloni itu mendekati, bahkan sama, itu aja ya. Ini tambahan. Jadi kalau amputasi setinggi ankle itu sebenarnya merugikan dari segi ini, malah merugikan. Jadi walaupun memang dipertahankan sedistal mungkin, tetapi untuk rehabnya itu akan lebih susah. Ya, misalnya kita setinggi artikel ankle ya, tibiotalar artikulasi itu kita pertahankan, itu protesnya itu lebih susah, dan untuk jalan pasti lebih susah. Tapi kalau dinaikkan sekaligus itu akan lebih mudah. Nah itu ada suatu keistimewaan di situ. Ini menurut saya seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Aris ya. Sungguh wawasan yang baik ya buat kita semua ya. Tidak hanya buat adik-adik ya, buat saya pribadi menyegarkan wawasan lagi ya mengenai ilmu amputasi ekstremitas ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya coba summary ya, saya coba simpulkan hasil diskusi kita ya. Jadi amputasi medisinalis ya, itu sebenarnya adalah sebuah prosedur medis ya, bagian prosedur medis yang memisahkan satu atau sebagian ya, organ tubuh untuk kepentingan pengatasan penyakit ya, perbaikan kondisi penyakit ya, atau pencegahan dari komplikasi penyakit ya, yang tentu banyak sekali problematika yang menyelubunginya, baik dari hal sebelum ya, selama maupun sesudahnya ya. Untuk itu pasti untuk keputusan amputasi itu
tidak mudah ya untuk para klinisi ya, dan juga tidak hanya untuk klinisi tapi juga untuk pasiennya ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk hal tersebut. Untuk hal-hal yang sifatnya life saving ya, kita tenaga kesehatan ya, yang apalagi yang di klinis itu ada ruang untuk bisa menerapkan putusan itu lebih besar ya, karena ada pertimbangan demi keselamatan pasien ya. Tapi tentu proseduralnya, justifikasinya tentu ada ya, kayak tadi Dr. Aris bilang ya, kalau sulit untuk mendapatkan persetujuan ya dari pasiennya, tidak memungkinkan, keluarga tidak memungkinkan ya, maka kita bisa mintakan justifikasi dari manajemen ya, atau dari direksi dari rumah sakitnya ya. Tapi kalau misalnya dari pasien sudah menolak ya, itu adalah otonomi yang harus kita hargai ya, harus kita pay respect ya, dan kita secara klinis tahu dampaknya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Oke, mudah-mudahan ya banyak sekali yang bisa kita dapat ya dari sesi siang ini ya. Terima kasih untuk Dr. Aris ya, Sama-sama, terima kasih. ya atas bimbingan dan masukannya. Terima kasih juga buat teman-teman dari Bioetik dan Humaniora ya, Dr. Amalia, Dr. Agang Bella dan kawan-kawan ya, yang udah memberikan banyak masukan ya, memberi warna pada diskusi ini. Bismillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dr. Fauzi, terima kasih banyak. Kita semua, semoga tidak kapok ya dalam sesi-sesi seperti ini ya. Betul dok, kita sama-sama ya, belajar, bertukar ilmu. Iya betul Dr. Aris ya. Iya. Terakhir, saya mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan saya ada khilaf ucap, khilaf sikap, khilaf kata ya. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih Dr. Fauzi. Terima kasih Dr. Aris. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya ya. Kompas ya. Sama-sama dok.